Pernahkah kalian menyaksikan langsung seseorang dengan pakaian compang-camping, penuh debu dan noda tanah, berani melamar seorang dokter wanita di tengah hiruk-pikuk rumah sakit elit? Apakah itu hanya guyonan murahan? Atau justru isyarat bahwa kita terlalu cepat menghakimi dari rupa luar? Kenapa pria itu nekat? Dan siapa sebenarnya dia? Sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya di Rizka Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu langit Jakarta kelabu. Mendung menggantung, seakan menyimpan sesuatu yang besar. Di sebuah rumah sakit swasta ternama, RS Husada Mandiri, waktu menunjukkan pukul 15.12 sore. Aktivitas di lorong instalasi gawat darurat masih padat. Dokter dan perawat hilir mudik menangani pasien. Suara mesin monitor berdenting lembut, dan aroma disinfektan memenuhi udara. Tiba-tiba, seorang pria dengan pakaian yang begitu mencolok melangkah masuk. Ia mengenakan kaos krem lusuh, sobek di bagian leher dan lengan, dengan celana jeans pendek penuh tambalan dan sobekan. Kakinya tanpa alas, dan rambutnya awut-awutan, seolah belum disentuh air selama berhari-hari. Matanya tajam namun sembunyikan lelah. Langkahnya perlahan tapi pasti. "Maaf, Mas. Ini rumah sakit, bukan tempat minta-minta," tegur satpam di depan, menahan bahunya dengan tangan. Pria itu hanya menoleh sekilas, tidak berkata apapun. Ia menatap dalam ke arah lorong dalam, matanya seperti mengenali sesuatu, atau seseorang. Tak lama, dari arah berlawanan, muncul sosok perempuan cantik dengan balutan jas putih dan stetoskop melingkar di leher. Namanya Dr. Anjani Maharani, dokter spesialis penyakit dalam, baru saja keluar dari ruang rawat. Wajahnya tegas, bersih, dan tampak cerdas. Wajah yang selalu menjadi pusat perhatian pasien dan karyawan rumah sakit itu. Begitu melihatnya, si pria gembel langsung berlutut di tengah lorong. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara rendah namun cukup jelas, ia berkata, "Dokter Anjani, maukah kamu menikah denganku?" Lorong mendadak hening. Detik itu seolah berhenti. Beberapa detik kemudian, ruang UGD meledak dalam tawa dan teriakan. "Gila nih orang!" seru seorang perawat. "Pakai ngelamar segala. Itu bajunya aja hampir copot, bro," celetuk pria berseragam cleaning service sambil terkekeh. Dokter Anjani terpaku. Kemudian wajahnya memerah karena kesal dan malu. Ia memandang tajam pria itu. "Kamu siapa? Kamu pikir ini acara lawakan?" bentaknya. Pria itu tetap di posisi berlutut. Ia menatap sang dokter tanpa gentar. "Saya tahu penampilan saya tak layak, tapi perasaan saya tulus." Ejekan kembali terdengar dari berbagai sudut. Seorang karyawan bahkan merekam adegan itu secara diam-diam dengan ponsel. Satpam mulai maju. "Ayo, keluar. Jangan bikin keributan di sini." Pria itu berdiri perlahan. Matanya masih menatap ke arah Anjani. Lalu ia berkata, "Terima kasih sudah melihat saya, meski hanya untuk ditertawakan. Setidaknya, saya sudah jujur hari ini." Lalu ia berbalik dan pergi. Langkahnya tenang, meski bajunya terus melambai tertiup angin AC rumah sakit. Di belakangnya, suara tawa dan cibiran masih terdengar. Namun tak seorang pun menyadari, di lengan kirinya, tersembunyi sebuah jam tangan mahal merek Swiss asli yang sedikit rintip dari balik lengan bajunya yang robek. 3 hari berlalu. Di media sosial, video, "Gembel melamar dokter," viral. Judul-judul clickbait bermunculan. "Gembel gila lamar dokter cantik," "Lamaran konyol di UGD rumah sakit," hingga "Pria misterius berlutut, rumah sakit gempar." Komentar pun beragam. Ada yang mengejek, ada yang iba, namun tak sedikit yang justru penasaran. Siapa sebenarnya pria itu? Di rumah sakit, topik itu jadi bahan obrolan hangat. Bahkan Dokter Anjani yang terkenal serius pun mulai risih setiap pasien bertanya, "Itu dokter yang dilamar gembel, ya?" Namun, sesuatu yang tak disangka-sangka pun terjadi. Pagi Senin berikutnya,
Direktur rumah sakit menerima panggilan dari luar negeri. Ada seorang investor asing yang ingin menghibahkan ambulans baru dan peralatan medis untuk rumah sakit. Asal-usulnya misterius. Hanya tertulis satu nama di bawah dokumen. Yayasan Nugroho Humanity Foundation. Di bagian catatan, ada satu kalimat kecil yang membuat direktur rumah sakit mengernyit. Untuk rumah sakit tempat saya pernah ditolak. Lorong rumah sakit pagi itu tampak berbeda. Sejumlah petugas logistik sibuk membongkar alat-alat kesehatan berteknologi tinggi yang dikirim langsung dari luar negeri. Termasuk ambulans baru lengkap dengan ICU mobile di dalamnya. Semua diberi label. Donasi dari Nugroho Humanity Foundation. Nama yang asing bagi sebagian besar staf rumah sakit, namun menimbulkan rasa penasaran luar biasa. Direktur rumah sakit bahkan sempat menelusuri data publik dan mendapati bahwa yayasan itu tercatat sebagai salah satu lembaga kemanusiaan independen dengan dana operasional terbesar di Asia Tenggara. Namun, satu hal yang janggal, tidak ada satupun foto pendirinya. Semua pengurus yayasan memakai nama samaran, dan alamat kantor pusatnya hanya mencantumkan sebuah gedung virtual office di Dubai. Sementara itu, Dr. Anjani yang saat itu sedang membaca laporan laboratorium, menatap sejenak ke arah ambulans yang baru masuk. "Dok, katanya ambulans itu dikirim oleh orang yang pernah ditolak di sini. Apa jangan-jangan?" bisik salah satu perawat di belakangnya, mencoba menahan tawa. Anjani membalas dengan ketus. Kalau benar, berarti dia gila beneran. Sempat-sempatnya kirim hadiah buat rumah sakit cuma karena ditolak. Namun dalam hatinya, Anjani tak bisa bohong. Rasa penasaran itu menggelitik pikirannya. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana mungkin seorang gembel kumuh bisa mengirim sumbangan miliaran rupiah? 2 minggu kemudian, surat edaran resmi ditempel di papan pengumuman rumah sakit. Pengangkatan Direktur Eksekutif baru RS Husada Mandiri. Nama yang tercantum adalah Tuan Nugroho Al-Ghazali. Tak ada foto, tak ada riwayat hidup. Hanya keterangan bahwa beliau adalah sponsor utama yayasan yang telah menyumbang ambulans dan perangkat ICU senilai 23 miliar rupiah. Seluruh karyawan rumah sakit dikumpulkan di aula utama siang itu. Anjani duduk di barisan depan, bersama dokter-dokter lain. Meski wajahnya tak menunjukkan ekspresi, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Direktur lama berdiri di podium, lalu menyampaikan, "Selamat siang semuanya. Hari ini rumah sakit kita akan menerima direktur eksekutif baru. Sosok yang telah berkontribusi besar dan punya visi luar biasa. Saya sendiri baru bertemu beliau secara langsung pagi ini." Semua kepala menoleh ke arah pintu. Suasana ruangan hening, nyaris tanpa suara. Lalu pintu terbuka. Masuklah seorang pria berjas hitam elegan, sepatu kulit mengilap, rambut rapi disisir ke belakang. Di belakangnya, 2 asisten wanita mengikut dengan koper dan berkas-berkas. Namun yang membuat semua orang tercekat bukanlah penampilannya yang mewah, tapi wajahnya. Itu, pria gembel itu. Mata Anjani langsung membelalak. Ia membungkuk sedikit ke depan untuk memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Semua orang menoleh. Beberapa bahkan secara refleks menahan napas. Pria itu menaiki panggung dengan senyum kecil. Lalu berdiri tegak, meraih mikrofon, dan berkata dengan suara tenang. "Nama saya Nugroho Al-Ghazali. 2 minggu lalu, saya memang datang ke rumah sakit ini, bukan untuk pura-pura gila, tapi untuk melihat seberapa banyak manusia yang masih memandang dari hati, bukan dari kulit." Seketika, aula sunyi. Beberapa orang menunduk malu. Ia melanjutkan, "Saya berasal dari keluarga sederhana. Dulu, saya sering tidur di emperan toko dan makan dari sisa restoran. Tapi Allah Maha Baik. Saya dipertemukan dengan guru yang mengubah hidup saya. Hari ini, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin membalas sedikit dari kebaikan Allah dengan membantu sesama." Lalu matanya menatap tepat ke arah Dr. Anjani. Tatapannya tidak marah, tidak dendam. Justru, teduh. "Dr. Anjani," ucapnya pelan. "Terima kasih karena telah membuat saya sadar bahwa dunia ini memang belum bisa lepas dari penilaian lahiriah." Anjani langsung menunduk.
Tangannya gemetar. Jantungnya terasa ditusuk-tusuk. Nugroho lalu mengakhiri pidatonya. Saya tidak ingin jadi direktur yang hanya duduk di ruang kaca. Saya ingin jadi pelayan bagi siapapun yang datang ke rumah sakit ini. Termasuk mereka yang berpenampilan seperti saya 2 minggu lalu. Gemuruh tepuk tangan menyusul. Beberapa karyawan bahkan mulai menangis. Malam itu, suasana rumah sakit Husada Mandiri sunyi seperti biasa. Lantai demi lantai bergeming dalam dingin AC yang mengalir stabil. Hanya sesekali terdengar bunyi roda kasur pasien atau langkah kaki perawat yang berjaga malam. Di lantai 3, ruangan kerja khusus dokter spesialis tampak redup dengan lampu meja yang menyala temaram. Di sana duduk Dokter Anjani, mengenakan kemeja putih dan celana kain gelap. Di tangannya ada berkas hasil pemeriksaan pasien. Namun matanya kosong, tatapannya menembus dinding seakan tak fokus pada apapun. Pintu ruangannya tiba-tiba diketuk pelan. Tok, tok, silakan masuk, ucapnya singkat, tanpa menoleh. Pintu terbuka perlahan. Langkah kaki masuk perlahan-lahan, lalu berhenti beberapa meter dari mejanya. Baru ketika sosok itu membuka suara, tubuh Anjani menegang. Selamat malam, dokter. Suara berat, lembut, dan familiar itu membuat jantungnya berdetak tak karuan. Anjani perlahan mendongak. Di hadapannya berdiri pria berjas gelap, tanpa dasi, dengan wajah yang kini bersih, bersinar, dan berbeda 180 derajat dari pertama kali ia datang sebagai gembel. Tapi mata itu tetap sama. Dalam, menyimpan sesuatu. Nugroho, gumamnya pelan. Ia hanya tersenyum kecil. Maaf kalau saya mengganggu malam dokter. Saya hanya ingin menjelaskan sesuatu. Secara pribadi. Anjani berdiri. Silakan duduk. Ia duduk tanpa suara. Menarik napas dalam. Waktu saya datang ke rumah sakit ini sebagai gelandangan, ucapnya membuka. Saya tidak sedang menguji siapapun. Saya benar-benar datang karena satu hal. Anjani hanya menatap tanpa bicara. 4 tahun lalu, saya mengalami masa gelap, lanjutnya. Saya bangkrut. Bisnis saya dihancurkan partner sendiri. Saya dikhianati, bahkan dijebak hingga dituduh melakukan penipuan. Saya sempat tidur di trotoar. Saya hidup di jalanan, dan mengenal rasa lapar yang sesungguhnya. Ia menatap Anjani lurus. Saat itu saya sakit, batuk berdarah. Saya datang ke puskesmas, tapi tak seorang pun yang memperhatikan saya. Karena penampilan saya compang-camping. Tangannya mengepal pelan di atas lutut. Suaranya lirih. Waktu itu saya janji, kalau saya bisa bangkit, saya ingin membuktikan bahwa harga diri manusia bukan dari baju yang dipakai, tapi dari hatinya. Anjani mulai menunduk. Tangan kanannya menutupi bibir, mencoba menahan detak jantungnya yang kian kacau. Nugroho melanjutkan, dan saat saya berdiri di lorong UGD waktu itu, saya melihat semua orang menertawakan, mencibir. Tapi saya justru ingin tahu, siapa yang bisa menatap saya tanpa jijik, tanpa malu. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, saya tidak berharap dokter menerima lamaran saya. Saya tahu, itu terlalu mendadak. Tapi, saya memang ingin tahu apakah ada yang bisa mencintai saya, tanpa tahu siapa saya sebenarnya. Anjani mengangkat wajahnya perlahan. Matanya mulai basah. Nugroho berdiri. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru hitam. Namun saat ia buka, bukan cincin yang terlihat, tapi foto seorang perempuan tua. Ini ibu saya. Dia meninggal 6 bulan lalu karena gagal ginjal. Waktu itu, saya terlambat membawanya ke rumah sakit. Karena saya harus mengurus orang-orang yang mencibir saya. Suara Nugroho kini bergetar. Ibu saya, juga seorang perawat. Dia selalu berkata, dokter sejati adalah yang melihat pasien dari rasa kasih, bukan dari warna uang atau status. Tapi, saya belum melihatnya hari itu. Anjani berdiri. Air matanya jatuh. Ia berjalan pelan ke arah Nugroho, lalu berkata, maafkan saya. Nugroho menggeleng. Tidak perlu.
Saya tidak datang untuk meminta maaf atau menagih apapun. Saya hanya ingin kamu tahu siapa saya. Ia lalu melangkah mundur, membuka pintu, dan sebelum pergi, ia berkata satu kalimat pendek yang membuat tubuh Anjani gemetar. Besok pagi, saya pergi ke Madinah. Mungkin ini terakhir kali saya melihatmu. Pintu tertutup pelan. Malam itu, Dokter Anjani tak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela asramanya, menatap bintang-bintang yang nyaris tak terlihat. Bayangan wajah Nugroho, suara lirihnya, dan keteguhan hatinya berputar terus di kepalanya. Kenapa aku menolak? Pria yang paling jujur yang pernah aku temui, batinnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Keesokan paginya, di lobi rumah sakit, Nugroho berdiri sambil menunggu jemputan limusin hitam. Ia mengenakan baju gamis putih, bersiap menuju tanah suci. Di tangannya ada koper kecil, dan di dada masih terselip foto almarhumah ibunya. Namun tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara langkah tergesa. Nugroho. Ia menoleh. Itu Dokter Anjani, masih dengan jas dokter dan rambut yang belum sempat disisir sempurna. Ia berdiri tepat di depannya, mengatur napas, lalu berkata, "Aku tidak tahu apa yang membuatku datang pagi-pagi begini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin menyesal karena menilai seseorang dari luarnya saja." Nugroho hanya menatapnya dengan tatapan teduh. Anjani menggigit bibirnya, lalu berkata pelan, "Kalau lamaran itu masih berlaku, aku tidak ingin menolaknya lagi." Lobi rumah sakit hening. Semua orang yang menyaksikan adegan itu langsung terdiam. Bahkan satpam dan perawat yang dulu menertawakan Nugroho, kini tak bisa berkata apa-apa. Nugroho hanya tersenyum, menatap langit pagi yang cerah, lalu menatap wanita yang kini berdiri di hadapannya bukan sebagai seorang dokter, tapi sebagai manusia. Mentari pagi mulai menanjak, menyinari jalanan ibu kota yang masih sibuk dengan lalu lalang kendaraan. Di dalam mobil limusin yang membawa Nugroho menuju Bandara Soekarno-Hatta, suasana justru sangat hening. Dokter Anjani duduk di sampingnya, mengenakan blazer putih dengan kerudung abu lembut. Wajahnya menunduk. Tangan di pangkuan gemetar menahan gejolak batin yang belum juga reda sejak pertemuan di lobi rumah sakit tadi pagi. "Saya masih tidak percaya kamu benar-benar akan berangkat ke Madinah pagi ini," gumamnya pelan, tanpa menatap Nugroho. Pria itu hanya tersenyum kecil. Tatapannya mengarah keluar jendela, menatap jalanan yang terus memanjang ke arah horizon. "Saya harus ke sana, Anjani. Bukan karena ingin melarikan diri, tapi karena ada janji yang harus saya penuhi," jawabnya tenang. Anjani akhirnya menoleh. Matanya bingung. "Janji? Kepada siapa?" Nugroho menoleh perlahan. Ia menatap lekat mata wanita itu, lalu berkata, "Kepada ibu saya." Di atas pusaranya. 4 tahun lalu. 4 tahun silam, di sebuah dusun kecil di pinggiran Banyumas, tanah pemakaman masih basah saat Nugroho berdiri di samping nisan ibunya. Tubuhnya kurus, wajahnya kotor, dan bajunya sama kumalnya seperti saat melamar Anjani dulu. Ia berjongkok di hadapan pusara itu, mencium tanah, lalu berbisik lirih sambil menangis. "Bu, maaf aku gagal. Aku nggak bisa selamatin ibu. Tapi aku janji, Bu, aku bakal bangkit. Dan saat aku bangkit nanti, aku bakal cari satu orang yang bisa nerima aku bukan karena harta, bukan karena nama, tapi karena aku, karena hati. Doakan ya, Bu, supaya aku kuat." Sejak itu, Nugroho menghilang dari dunia yang dulu mengenalnya. Ia pindah ke luar negeri, bekerja dari bawah sebagai tukang cuci piring di restoran Yaman di Dubai. Lalu jadi petugas pengantar stok ke pasar. Tak ada yang tahu bahwa ia dulu adalah CEO muda sebuah startup finansial yang hampir mendunia. Namun perlahan, dari hasil kerja keras dan kejujuran, ia membangun kembali jaringannya. Ia dikenalkan pada seorang pemilik rumah sakit di Arab, kemudian dijadikan konsultan teknologi kesehatan. Dari situlah ia mendirikan Nugroho Humanity Foundation, dengan satu tujuan, menyelamatkan mereka yang terlupakan sistem medis karena kemiskinan dan penampilan. "Dan kenapa kamu pilih datang ke rumah sakit tempatku bekerja sebagai
Gembel? Tanya Anjani pelan di dalam mobil. Nugroho menarik napas. Karena rumah sakit itu adalah tempat terakhir ibu saya ditolak. Karena saya miskin dan berpenampilan kumuh waktu itu, Satpam tak mengizinkan kami masuk. Ibu saya meregang nyawa di dalam bajai. Anjani menutup mulutnya dengan telapak tangan. Air matanya tumpah. Ia tak menyangka semua ini begitu dalam. Begitu menyayat. Ya Allah! Jadi ketika saya kembali, saya hanya ingin tahu, lanjut Nugroho pelan. Apakah rumah sakit itu sudah berubah? Apakah orang-orang di dalamnya masih menilai pasien dari kebersihan bajunya atau dari detak jantungnya? Anjani menggenggam tangan Nugroho erat. Aku malu. Aku salah menilaimu. Aku sudah mencoreng sumpah profesiku sendiri. Nugroho menggeleng pelan. Tidak, kamu hanya jadi manusia. Dan manusia memang suka tergelincir dalam penilaian. Mobil pun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nugroho turun lebih dulu, menarik koper kecil hitam. Anjani masih di belakang, berdiri terpaku di bawah atap bandara. Kamu yakin tetap pergi ke Madinah? Tanyanya lirih. Nugroho tersenyum. Aku harus menepati janji, Anjani. Tapi jika Allah izinkan, kita akan bertemu lagi. Bukan sebagai gembel dan dokter, tapi sebagai dua insan yang saling memahami. Anjani mengangguk, lalu melangkah maju, memeluknya cepat. Aku akan menunggu kamu. Nugroho terdiam. Ia tak menjawab, hanya meletakkan telapak tangan di kepala Anjani dan berbisik. Doakan aku kuat, seperti dulu aku minta doa dari ibuku. 2 hari kemudian, Anjani menerima email tanpa subjek. Isinya hanya 1 kalimat dan 1 foto. Sudah aku tepati janjiku, Bu. Ini makam ibu di Madinah. Foto, nisan sederhana dengan nama ibunya, kini sudah berpindah dan diurus di kompleks pemakaman Baqi, atas permintaan khusus pemerintah Arab Saudi melalui koneksi Nugroho. Anjani menangis semalaman. Namun ia tidak tahu, bahwa di balik perjalanannya ke Madinah, Nugroho tengah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perubahan yang akan mengguncang dunia kedokteran dan membuka lembar baru dalam hidupnya bersama Anjani. Apakah itu? Suara azan subuh berkumandang syahdu dari pelataran Masjid Nabawi, menyusup melalui celah-celah jendela hotel tempat Nugroho Al-Ghazali menginap. Ia bangun dengan mata sedikit sembab. Semalaman ia merenung di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan semua isi hatinya kepada Sang Pencipta dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Pagi itu, Nugroho mengenakan jubah putih bersih, dengan sorban melilit sederhana di kepala. Di tangannya terdapat sebuah amplop bersegel emas bertuliskan, For Humanity, From Heart. Amplop itu akan menjadi pengantar dari pengumuman besar yang telah ia siapkan selama berbulan-bulan. Bukan sekadar donasi atau proyek kemanusiaan biasa, tapi sebuah perubahan sistem medis yang akan menyentuh jutaan nyawa manusia kecil di dunia. Keesokan harinya, dunia medis dikejutkan oleh siaran langsung daring yang diadakan dari sebuah aula megah di Madinah. Siaran itu dibuka oleh seorang jurnalis internasional yang mengumumkan bahwa Yayasan Nugroho Humanity Foundation akan mengungkapkan inisiatif global terbesar sejak abad ke-21 di bidang pelayanan kesehatan gratis. Semua kamera menyorot panggung saat Nugroho naik ke mimbar. Ia tak mengenakan jas mewah atau lencana kehormatan. Hanya jubah putih dan tatapan tulus dari pria yang pernah dicibir karena berpenampilan kumuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapnya pelan tapi penuh getar. Hari ini saya tidak berbicara sebagai pemilik yayasan, bukan sebagai mantan pengusaha, bukan pula sebagai tokoh kaya. Hari ini, saya bicara sebagai seseorang yang dulu pernah ditolak rumah sakit, karena saya terlihat miskin. Ruangan hening. Ratusan mata menatapnya. Banyak yang sudah membaca kisah viralnya di media sosial. 4 tahun lalu, ibu saya meninggal karena kami tak punya biaya dan tak punya tampilan layak. Tapi hari ini, saya ingin semua rumah sakit di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika mendapat akses dana langsung dari yayasan kami. Suara Nugroho bergetar, namun mantap. Dengan ini, saya meluncurkan Global Humanity Medical Card.
Sebuah kartu digital gratis untuk seluruh rakyat miskin yang bisa digunakan untuk berobat di rumah sakit manapun yang terdaftar dalam jaringan kemanusiaan kami. Ia mengangkat kartu kecil dari saku bajunya, berwarna putih susu, bertuliskan, "Kartu sehat tanpa syarat." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa pejabat kesehatan dunia berdiri dan bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Tapi Nugroho belum selesai. Satu lagi. Saya akan menunjuk rumah sakit pertama di dunia yang akan menjadi pilot proyek dari program ini. Tempat di mana saya dulu pernah ditolak, tapi juga tempat yang menyadarkan saya tentang arti pengampunan. Ia menatap kamera. Senyumnya mengembang. RS Husada Mandiri, Jakarta, Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, Dr. Anjani sedang berdiri di UGD, memantau pasien gawat darurat seperti biasa. Tapi suasana hari itu sedikit kacau. Semua staf rumah sakit terlihat heboh. Ada yang menonton siaran langsung dari ponsel. Ada yang saling membisikkan kabar mengejutkan. Anjani mendekat ke meja perawat. "Ada apa?" Perawat Nita langsung menunjukkan layar ponselnya. "Dok, itu Tuan Nugroho. Dia umumkan rumah sakit kita jadi pusat program dunia." Anjani menahan napas. Matanya membelalak. Ia membaca teks di layar. Program ini akan dimulai dari RS Husada Mandiri Jakarta, lalu menyebar ke 74 rumah sakit lainnya dalam 12 bulan ke depan. Tangannya gemetar. Ia mendekatkan tangan ke dada. "Ya Allah!" Tiba-tiba, handphonenya berbunyi. Panggilan masuk dari nomor luar negeri. Dengan jantung berdegup keras, ia angkat. "Halo." Suara Nugroho terdengar dari seberang. "Anjani, aku belum bisa pulang, tapi aku titip satu hal. Mulailah bantu mereka yang tak bisa bicara. Rawat mereka yang tak punya identitas. Karena itulah tujuan kita sebagai dokter." Anjani tak sanggup berkata. Hanya air matanya yang menetes perlahan. 2 bulan berlalu. RS Husada Mandiri berubah drastis. Mereka membangun satu lorong khusus pasien tanpa KTP dan tanpa biaya. Dinamai Lorong Ibu Rahma, diambil dari nama Ibu Nugroho. Di atas lorong itu terpampang sebuah plakat kecil. "Kita tidak tahu siapa yang akan kita tolong hari ini. Tapi Allah tahu siapa yang akan menolong kita nanti." Namun di balik layar, Nugroho belum sepenuhnya tenang. Karena di Madinah, ia bertemu seorang pria misterius berjubah hitam yang mengaku mengenal ibunya dan memiliki wasiat rahasia yang disembunyikan selama lebih dari 15 tahun. Wasiat itu berkaitan langsung dengan warisan darah bangsawan dan hak kepemilikan jaringan rumah sakit terbesar di Timur Tengah, yang ternyata bernama asli Nugroho. Siapa pria berjubah itu? Dan kenapa ibunya menyembunyikan identitasnya selama ini? Malam itu, angin gurun bertiup lembut di kota suci Madinah. Di lantai teratas sebuah hotel bergaya Ottoman klasik, Nugroho Al-Ghazali duduk di atas sajadah panjang yang menghadap kiblat. Lampu ruangan sengaja diredupkan, dan suara tilawah dari masjid terdekat mengalun lirih. Ia baru saja menyelesaikan sholat tahajud saat sebuah ketukan pelan terdengar dari pintu kamarnya. Tok, tok. Ia berdiri dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang pria tua berwajah Timur Tengah, berjanggut putih rapi, mengenakan jubah hitam pekat dan sorban abu tua. Mata lelaki itu tajam, namun bersinar damai. "Assalamualaikum, Tuan Nugroho. Saya HKM." Nugroho mengangguk sopan. "Waalaikumsalam. Silakan masuk." Pria tua itu melangkah pelan ke dalam, lalu duduk di kursi kayu berukir. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dengan cap lilin merah dan menaruhnya di atas meja. "Saya datang atas permintaan almarhumah ibumu, Rahma binti Husain," ucapnya tegas, namun penuh hormat. Nugroho tercengang. "Anda mengenal ibu saya?" HKM mengangguk. "Saya sahabat dekat beliau sejak remaja. Kami bertemu di Mesir saat mengikuti pelatihan medis di Universitas Al-Azhar. Tapi Rahma menyimpan rahasia besar yang hanya boleh disampaikan padamu setelah dia tiada. Dan ketika kamu sudah menjadi lelaki yang matang dengan mata tajam dan hati yang bersih," begitu katanya. Nugroho menunduk. Tangan kanannya mengepal di atas meja.
Kenapa ibu tak pernah bicara langsung padaku soal itu? HKM menatapnya dengan dalam. Karena jika kamu tahu lebih awal, kamu tak akan menjadi seperti sekarang. Kamu harus merasakan apa itu ditolak, dihina, dijatuhkan, agar kamu tak tinggi hati saat kebenaran ini datang. Nugroho menarik napas berat. HKM lalu membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat selembar surat tua berbingkai emas, selembar foto wanita muda mengenakan mahkota kerajaan Arab, dan sebuah liontin perak berbentuk bintang bersudut 7. Ini semua milikmu, ucap HKM. Nugroho mengambil surat itu. Tangannya gemetar. Ia mulai membaca dengan pelan. Anakku tercinta, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tiada. Aku minta maaf karena harus menyembunyikan sesuatu selama ini. Nama asli kita adalah Rahma binti Husain Al-Mandhari. Kita adalah keturunan langsung dari garis bangsawan Al-Mandhari, salah satu keluarga tua pelindung Hijaz, penjaga ilmu dan tanah wakaf. Aku pergi dari kerajaan karena cinta. Cinta kepada ayahmu yang berasal dari Indonesia. Tapi karena itulah, aku diasingkan. Aku memilih hidup sederhana, namun dengan hati yang merdeka. Dan aku ingin kamu tumbuh tanpa beban darah kebangsawanan, agar kelak kamu bisa memilih takdirmu sendiri. Namun jika kamu sampai pada titik ini, itu berarti kamu sudah siap. Dunia akan menguji kekuatanmu bukan karena nama, tapi karena niat. Jagalah nama ini, bukan untuk kebanggaan, tapi untuk kemanusiaan. Ibuku, bisik Nugroho, suara tercekat. HKM mengangguk. Kamu adalah satu-satunya pewaris sah Yayasan Al-Mandhari yang menyimpan hak atas 17 rumah sakit besar di Arab Saudi, Yordania, Oman, dan Maroko. Nugroho tercengang. Tapi, aku bahkan tak pernah tahu soal ini. Itu sebabnya kamu layak, ucap HKM dengan tegas. Orang yang tahu sejak awal akan mabuk kuasa. Tapi orang yang dihantam dunia, lalu memilih memberi, dia yang pantas memimpin. Malam itu, Nugroho berdiri sendiri di balkon hotelnya. Ia memandangi langit Madinah yang tenang. Di tangannya tergenggam liontin bintang 7 pemberian ibunya. Ia menangis. Bukan karena beban warisan, tapi karena cinta ibunya yang tak pernah pergi, bahkan setelah kepergiannya. Di Jakarta, Anjani menatap layar laptopnya sambil membaca pesan video dari Nugroho. Wajahnya penuh haru, matanya sembab. Anjani, aku mungkin akan lama di Madinah. Ada amanah yang harus aku jalankan. Tapi aku titip satu pesan. Tetaplah merawat pasienmu dengan kasih, bukan dengan catatan saldo. Karena kelak, kamu akan menyambut mereka yang datang bukan sebagai pasien, tapi sebagai keluarga yang diuji. Air mata Anjani menetes. Ia menatap ke arah jendela asrama rumah sakit. Aku akan menunggumu. Meski seumur hidup, bisiknya pelan. Namun tak ada yang tahu bahwa musuh lama dari dalam yayasan itu sendiri, yang mengincar warisan Al-Mandhari, kini bangkit. Mereka tak suka jika kekuasaan jatuh ke tangan seorang anak yang lahir dari garis orang luar. Dan yang lebih mengejutkan, Anjani ternyata juga menyimpan rahasia masa lalu, yang berkaitan dengan sejarah kelam keluarga kerajaan Al-Mandhari. Rahasia yang bisa mengguncang tak hanya cinta mereka, tapi seluruh yayasan kemanusiaan dunia. Siapkah Nugroho menghadapi badai berikutnya? Matahari pagi bersinar hangat di langit Madinah. Namun di dalam salah satu ruang rahasia istana Al-Mandhari, suasana sangat tegang. Nugroho Al-Ghazali duduk di hadapan 8 tokoh tua berpakaian jubah resmi, anggota Dewan Kerajaan dan pengurus tertua Yayasan Al-Mandhari. Di atas meja panjang, terpampang dokumen warisan, cap kerajaan, dan surat pengangkatan dirinya sebagai pemimpin utama yayasan dan pewaris tahta simbolik dari garis darah Rahma binti Husain Al-Mandhari. Namun belum sempat pena menyentuh kertas. Pintu ruangan terbuka dengan keras. Masuklah seorang pria berusia sekitar 50-an, tinggi, berjenggot rapi, sorban hitam menghiasi kepalanya. Namanya, Faris Al-Najib. Adik tiri Ibunda Nugroho dari istri kedua Raja Mandhari. Ia selama ini diam-diam menjadi bayang-bayang kelam dalam keluarga itu. Saya menolak pengangkatan ini,
ucap Faris dengan suara berat dan dingin. Semua kepala menoleh. Nugroho berdiri pelan, menatapnya tanpa gentar. Kamu siapa hingga berani menolak keputusan ini? Tanya HKM tegas. Faris mendekat ke meja, lalu melempar sebuah map merah ke atas permukaan kayu. Karena wanita yang kalian agungkan, Rahma binti Husain, telah melanggar hukum kerajaan dengan menikahi lelaki dari luar jalur darah suci. Dan anaknya tak seharusnya menyentuh mahkota. Semua terdiam. Namun Nugroho membuka map itu dengan tangan mantap. Di dalamnya, bukan bukti skandal atau penghinaan, melainkan sertifikat tanah wakaf dan surat resmi dari raja terdahulu, ditandatangani dengan tinta emas. Tulisan di dalamnya menyatakan bahwa Rahma binti Husain telah diberikan hak penuh untuk memilih pewarisnya, dan bahwa darah Al-Mandhari tidak akan diukur dari kemurnian garis keturunan, melainkan dari niat, amal, dan kebermanfaatan. Nugroho menatap Faris. Kau mencari kemurnian darah, sedangkan ibuku mewariskan kemurnian hati. Dan itu yang akan aku jaga sampai akhir hayatku. Faris tak menjawab. Ia berbalik dan pergi dengan wajah kalah. Para anggota dewan berdiri. Salah satunya, Syekh Abdullah, menyerahkan mahkota simbolik Al-Mandhari. Sebuah ikat kepala bersulam benang perak dan berlian. Mulai hari ini, atas nama Allah dan kemanusiaan, kamu adalah Al-Ghazali Al-Mandhari, penjaga wakaf dan pelindung rakyat kecil. 6 bulan kemudian, di Jakarta, gedung rumah sakit Husada Mandiri berdiri megah dengan tampilan baru. Kini ada sayap barat yang dinamai Paviliun Rahma, khusus untuk pasien tanpa keluarga, gelandangan, dan pengungsi kota. Dan hari itu, suasana rumah sakit lebih meriah dari biasanya. Semua karyawan berdiri di barisan rapi, mengenakan jas bersih. Spanduk besar membentang. Selamat datang, Ketua Yayasan Dunia Kemanusiaan Nugroho Al-Ghazali Al-Mandhari. Sebuah mobil hitam berhenti. Nugroho keluar dengan jubah sederhana dan senyum lembut. Tak ada kemewahan. Tak ada pengawal berlebihan. Namun yang lebih mencuri perhatian. Di belakangnya muncul sosok wanita anggun dengan balutan jas dokter. Anjani. Ya? Ia menyambut Nugroho dengan pelukan singkat di depan semua orang. Mereka tersenyum. Lalu berjalan bersama ke arah panggung kecil untuk memberi sambutan. Pidato Nugroho hari itu menjadi sejarah. Dulu aku ditolak di lorong rumah sakit ini. Dulu aku ditertawakan karena bajuku kotor. Tapi hari ini, aku berdiri di tempat yang sama, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membukakan pintu selebar-lebarnya bagi mereka yang dulu berdiri sepertiku. Ia lalu menggenggam tangan Anjani. Dan hari ini juga, aku ingin mengumumkan bahwa dokter yang pernah menolakku dengan caranya sendiri, kini adalah bagian dari hidupku, sebagai istri, sebagai sahabat perjuangan, dan sebagai ibu dari anak-anakku kelak. Tepuk tangan membahana. Beberapa perawat menangis. Bahkan satpam yang dulu mengusir Nugroho ikut tertunduk malu. 2 tahun kemudian, di halaman belakang Paviliun Rahma, terlihat anak kecil berlari-lari mengejar kupu-kupu. Di bangku taman, Nugroho dan Anjani duduk bersama, sambil mengawasi anak mereka bermain. Di dada mereka tergantung kartu ID dengan lambang Nugroho Humanity Foundation dan tulisan, "Melayani bukan karena nama, tapi karena cinta." Mereka berdua tersenyum, lalu menatap langit. Karena di sana, di balik cahaya matahari pagi, ada doa seorang ibu yang tak pernah lepas dari bumi. Dan dari darah yang dulu ditolak, lahirlah pemimpin dunia yang lahir dari luka, doa, dan mahkota. Tamat.